Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Itu artinya tidak lama lagi bulan Ramadan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita. Dan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi mengatakan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan bulan Ramadan awalnya adalah merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertengahannya adalah merupakan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penghujung bulan Ramadan adalah merupakan pembebasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua dari api neraka. Maka di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pertanyaan untuk kita semua, dari malam pertama bulan Ramadan sampai hari ini, sudahkah kita termasuk dari mereka yang terbebas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka? Sudahkah kita termasuk dari mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita termasuk dari mereka yang mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apabila kita belum termasuk dari mereka yang mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita termasuk dari mereka yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka para hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan merupakan anugerah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sampai pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keafiatan, kesehatan, sehingga kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya bagaimana kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu, umur kita, kesempatan kita untuk kita beramal soleh, memperbanyak kebaikan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar betul-betul bulan Ramadan menjadi momen, menjadi waktu, kesempatan untuk bisa mendidik kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama di dalam ucapan mereka, untuk apa kamu menangisi dengan kepergian bulan suci Ramadan? Karena suatu saat Ramadan pasti akan kembali. Tetapi justru tangisilah dirimu sendiri, karena siapa tahu ketika Ramadan kembali justru kamu yang sudah pergi. Maka bulan Ramadan tidak boleh menjadi kesempatan alasan untuk kita bermalas-malasan. Ramadan tidak boleh menjadi alasan untuk kita tinggalkan kebaikan-kebaikan, tapi justru dengan datangnya bulan Ramadan menjadi alasan untuk kita lebih semangat lagi melakukan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya kita lakukan, dan menjadikan kita sebagai hamba yang istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak di antara kita yang menangisi dengan kepergian bulan suci Ramadan, tetapi sedikit di antara kita yang justru Ramadan lah yang menangisinya. Mungkin banyak di antara kita yang rindu dengan datangnya bulan suci Ramadan, tetapi sedikit di antara kita yang justru mereka lah yang dirindukan oleh bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka betul-betul menggunakan waktu, kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri mereka, menggunakan kesempatan bulan Ramadan untuk memperbanyak amal soleh mereka. Mereka betul-betul menggunakan waktu, kesempatan di bulan Ramadan untuk mendidik mereka sebagai hamba-hamba yang terdidik, sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan begitu banyak dari rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu banyak dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka di bulan suci Ramadan, tetapi ada beberapa orang yang na'udzubillah justru mereka diharamkan, terhalang daripada rahmatnya Allah. Mereka terhalang daripada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibebaskan dari siksa api neraka. Di antara mereka yang Allah haramkan dari rahmatnya adalah orang-orang yang uququl walidain, anak-anak yang mereka justru adalah anak-anak yang
tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka pada bulan Ramadan ini adalah waktu kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita menjadikan diri kita sebagai anak-anak yang taat berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita tidak termasuk dari mereka anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga kita diharamkan dari pandangan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan suci Ramadan yang memang tidak beberapa lama lagi akan pergi meninggalkan kita, kita gunakan waktu kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita perbanyak baca Al-Quran kita perbanyak selawat kita pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita sucikan hati kita bersihkan diri kita jaga lisan kita jaga tangan kita, karena sesungguhnya puasa yang hakikatnya adalah menjaga diri kita untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh anggota badan kita. Puasa tidak hanya sekedar kita menjaga perut kita untuk tidak makan, puasa tidak sekedar hanya kita menjaga mulut kita untuk tidak makan, tetapi hakikat puasa adalah bagaimana kita bisa menjaga seluruh anggota badan kita agar seluruh anggota badan ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga pandangan kita, mata kita untuk tidak melihat yang haram, kita jaga telinga kita untuk tidak mendengar yang haram, kita jaga tangan kita untuk tidak menyentuh yang haram, dan kita jaga kaki kita untuk tidak melangkah berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah merupakan hakikat puasa yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita gunakan waktu kesempatan sisa di bulan Ramadan ini untuk kita lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan pada malam-malam sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal afu minkum.